Sehabis peluit panjang Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, sebuah peristiwa hitam yang sehitam-hitamnya terjadi. Hingga saat ini menurut pemerintah 131 manusia kehilangan nyawa. Bukan karena bencana alam, bukan karena pandemi, bukan karena kecelakaan, apalagi perang. 131 nyawa melayang dalam situasi normal dan sehari-hari dalam sebuah pertandingan sepak bola. Malam ini saya berada di Gelora Bung Karno, stadion sekaligus monumen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Saksi beragam peristiwa penting olahraga, budaya, juga politik. Tapi kita semua tahu benar, di sini di Gelora Bung Karno ini adalah rumah bagi mereka yang benar-benar mencintai sepak bola. Saya mengundang korban, saksi mata, otoritas dan pencinta sepak bola untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini sebatas konsekuensi dari fanatisme yang kebetulan meletup-letup, ataukah ini dampak dari sesuatu yang jauh lebih sistematis? Hari ini kita bicara lebih dari sepak bola. Mata najwa tragedi Juruhan, usut sampai tuntas. Sebelum mulai berdialog, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini dan yang juga sedang menyimak live streaming ini dimanapun teman-teman berada, untuk sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta 1 menit untuk mengenang para korban yang berjatuhan. Dipersilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Pak Mahfud MD, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir malam ini Pak. Terima kasih Najwa, saya sengaja menyempatkan diri. Terima kasih Pak. Termasuk juga sudah sabar menunggu ketika tadi kami terlambat memulai. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Saya ingin memulai malam ini teman-teman dengan mendengarkan cerita dari keluarga salah satu korban yang meninggal dunia. Sudah hadir dari Malang, Jawa Timur, Isatus Saadah. Isa adalah kakak dari almarhum Wildan. Wildan adalah siswa kelas 1 SMK Gedahan yang minggu lalu baru berulang tahun ke-16. Mbak Isa turut berduka cita sedalam-dalamnya dari kami semua untuk Mbak Isa dan keluarga. Terima kasih sudah mau datang dari Malang Mbak, untuk datang ke Mata Najwa dan bercerita malam ini ke kami. Berduka ya Mbak. Jadi Wildan sempat cerita ke keluarga bahwa mau nonton di Stadion Kanjuruhan atau gimana? Enggak Mbak, jadi di sana itu di tempat saya, Wildan ini sudah punya rutinitas. Jadi kalau hari Sabtu malam Minggu itu biasanya memang pergi sholawatan kayak gitu. Nah, jadi dari keluarga baik saya maupun ibu saya itu nggak tahu kalau adik itu berangkat untuk nonton bola. Jadi tahunya dia itu berpamitan ke ibu saya untuk pergi sholawatan. Sedangkan dia berpamitan untuk nonton bola itu hanya ke ustadz yang di sebelah rumah aja. Gitu. Dan kemudian keluarga mendengar kabar bahwa Wildan termasuk salah satu yang menjadi korban itu kapan? Itu sudah pagi harinya itu Mbak, sudah pagi harinya dan itu pun bukan kabar kalau dia sudah ditemukan atau gimana dengan kondisi yang seperti apa itu bukan, tapi itu hanya sekedar kabar kalau adik itu ternyata nggak ada jadwal sholawatan dan waktu itu ikut nonton bola, sedangkan teman-temannya itu sudah telepon, sudah mencari dia di beberapa rumah sakit, itu dia masih belum ditemukan. Dan kemudian terus Mbak Isa yang nyari sendiri, ikut turun nyari? Iya. Jadi aku awalnya ya sempat shock. Jadi aku langsung lihat ke tempat dia biasa tidur kan kayak gitu, di musola dekat rumah. Kemudian aku pastikan di situ ternyata dia nggak ada sholawatan, dia juga ternyata ikut lihat nonton Arema. Kemudian
Hujannya bertambah deras. Ini sedang hujan saat ini. Kita mau pindah ke sana? Bapak, kita pindah ke sana teman-teman. Kita pindah ke sana ya. Mari teman-teman. Kita akan berpindah ke tribun karena hujannya menderas ini di GBK. Iya. Iya, semesta ikut meneteskan air mata. Kita akan pindah ke tribun bergabung bersama dengan teman-teman supporter yang lain. Kita sambil ya. Mas, silakan Mas Daniel. Pak Mahfud boleh di samping teman-teman dari Malang, Pak. Baik. Baik. Kita bisa mulai lagi? Isa bisa cerita lagi? Jadi Isa datang ke rumah sakit dan Isa mencari Wildan. Iya, sebelum aku datang ke rumah sakit itu, aku sempat telepon ke teman kalau minta tolong dong ikut dibantu cariin soalnya adik aku ternyata lihat nonton bola kayak gitu Mbak. Habis itu minta tolong si teman aku itu bilang, ya udah kalau gitu tolong dikirim fotonya adikmu kayak gitu kan. Habis itu aku kirimin, dia balasnya cuma ini kamu kesini wae kayak gitu, kamu kesini wae. Nggak apa-apa kok lek mau nyari, emangnya ini benar-benar udah nggak bisa dikabari lagi ya, udah nggak ada kabar kayak gitu. Terus habis itu aku nggak sempat balas tuh Mbak, aku langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Terus di rumah sakit? Di rumah sakit aku tiba itu langsung teman aku bilang iki goleki adik tenana. Ya apa sih kan kayak gitu. Iya
tapi dia sering gitu loh kalau suka ya udah dia yang pakai kayak gitu. Sebenarnya bukannya aku langsung lupa kalau itu adik aku, enggak, tapi kayak enggak percaya banget tiba-tiba dia sudah dalam kondisi yang kayak gitu. Wildan memang seberapa sering datang ke stadion nonton bola? Kalau setahu aku ya kemarin itu aja Mbak, tapi ada temen yang bilang, temennya adik yang bilang itu sudah kali kedua. Sebelumnya yang lawan Persik kalau nggak salah Juni kemarin. Mbak Isa tahu waktu itu posisi Wildan di mana? Di tribun mana atau di sebelah mana? Kata teman-teman adik aku lagi di tribun 13, kemudian sebelumnya itu mereka kan bersembilan nih berangkatnya. Bersembilan tapi yang bisa selamat cuma 7, jadi ada 2, satu yang namanya Arnold dan satu adik aku itu. Sebelumnya itu mereka sudah bersepakat bahwa mereka mau keluar dari pintu 12. Nah pas pembagian tiket nih mungkin ya karena banyak orang, jadi yang bersebelahan itu hanya 3 orang. Salah satunya adik aku, Arnold yang juga menjadi salah satu korban dan satu orang temannya. Kemudian pada waktu ada gas air mata ditembakkan di depan mereka itu, awalnya mereka nggak ngeh kalau itu nanti bakalan meledak kayak gitu. Jadi biasa aja kayak gitu. Terus pas meledak, yang satu yang alhamdulillah selamat itu dia ini menutup mukanya. Kemudian tahu-tahu setelah dibuka tangannya, adik aku sama temannya yang Arnold itu sudah lari kayak gitu. Wildan suka bola katanya memang. Iya, suka bola. Kapten di sekolahnya. Iya, beberapa kali jadi tim kapten. Juara. Iya, alhamdulillah. Katanya nabung buat beli bola, nabung buat beli sepatu bola. Iya, Mbak Nana. Mbak Isa, itu ada Pak Mahfud duduk di dekat. Mbak Isa mau harapan apa Mbak Isa? Mau disampaikan langsung ke Pak Mahfud? Harapan saya, ya ini saya masih kalau dibilang ikhlas ya ikhlas. Tapi kalau saya nggak ikhlas pun adik saya juga nggak akan balik. Kan kayak gitu ya Pak. Jadi ya saya pas hari itu pas adik saya nggak ada, beberapa hari saya nggak bisa tidur, saya terus-terusan scroll Twitter, saya lihat, saya cari-cari video ini gimana sih keadaannya, ini sekeos apa sih, kok bisa-bisanya sampai ratusan yang entah itu 125, 132, 170 atau bahkan ada teman-teman Aremania yang sudah menemukan sampai 200. Ini bukan sekedar angka atau data, ini adalah nyawa kayak gitu. Jadi ya harus diusut secara tuntas kayak gitu Pak. Pak Mahfud. Ya, pemerintah memang sudah mulai mengusut ini. Pengusutan itu tujuannya mencari sebab jangka pendeknya apa ini kok bisa terjadi. Itu tentunya masalah kedisiplinan aparat, penyelenggara, kemudian penonton juga. Itu mungkin harus kita cari penyebabnya dalam waktu dekat dan tentu yang bersalah itu harus ditindak secara hukum. Dan tindakan hukum itu ada 2, satu tindakan hukum administrasi, yang kedua tindakan hukum pidana. Yang administrasi seperti kita tahu sudah ada 10 orang yang dicopot dan demutasi dari jabatannya. Yang hukum pidana mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu tersangkanya sudah diumumkan. Kalau saya tidak salah tadi dapat informasi Kapolri sedang mengumumkan Pak Mahfud. Sudah mengumumkan ya. Iya. Ada 6 tersangka, nanti kita akan sampaikan detailnya lebih jauh. Seperti ya. tadi Pak Mahfud sudah sampaikan juga. Iya, oke. Sudah diumumkan, alhamdulillah. Dan lalu yang jangka panjang ini tim dari pemerintah. Ya, tim dari pemerintah ini akan mencari penyebab-penyebab lain. Dan mungkin bisa saja dari temuan itu sebenarnya
masih ada masalah atau pihak lain atau orang lain yang harus ditindak. Ini kan tanggap daruratnya ya. Sekarang ini dalam rangka tanggap darurat itu lalu ditemukan 6 tersangka dan 10 orang yang sudah dicopot atau dimutasi atau didemosi dari jabatannya di kepolisian. Pak Mahfud, pernyataan Presiden kemarin di Malang itu menyebut bahwa problem tragedi ini adalah pintu yang terkunci dan tangga yang curam. Bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan aparat, Pak? Apakah... Oh iya, iya Presiden, iya memang banyak yang salah sangka ya, mengatakan Presiden hanya mempersoalkan soal kunci dan tangga. Itu dikatakan oleh Presiden, saya ada di situ. Pada waktu Presiden menyampaikan itu ketika dia meninjau kondisi stadion. Jadi beliau bersama kami semua meninjau pintu 12. Nah di situ terlihat kalau pintu terkunci, lalu tangganya sangat curam sekali, dan itu kalau orang berdesakan memang sangat berbahaya. Nah oleh sebab itu kesalahan pertama dari sudut teknis, menurut Presiden ya dari sudut teknis ya itu adalah masalah pengelolaan bangunan dan konstruksi bangunannya. Nah, tetapi Presiden sebelum itu berkunjung ke sebuah rumah sakit yang menengok itu. Presiden mengatakan penyebabnya ya bukan hanya itu, malah bicara soal sesak nafas dan penyemprotan gas air mata itu menjadi perhatian. Juga. Cuma kalau bicara soal curam itu ketika beliau dalam konteks bicara semua stadion di Indonesia ini harus diaudit, bukan hanya yang di Malang gitu. Dan langsung memerintahkan Menteri PUPR. Ya, karena tim narasi Pak, kita menerima ada ribuan video dari netizen dan juga dari saksi mata, video amatir tentang penembakan air mata di Malang. Kita akan tunjukkan cuplikan sebagian dari video-video ini. Kita akan lihat sama-sama. Pak Mahfud sempat kemudian terlontar beberapa statement, apakah dari pejabat terkait, dari kepolisian, yang mengatakan bahwa memang ini dilakukan karena kalau tidak semakin tidak terkendali. Jadi seolah-olah ada pembenaran Pak, gas air mata itu diarahkan ke penonton karena untuk mengendalikan massa. Iya, itu semua statement itu kita catat, nanti kita konfirmasi dengan fakta, makanya diselidiki. Laporan pertama kan begini, kalau dari Kapolda itu menyatakan ketika pertandingan selesai tiba-tiba lebih dari 2.000 orang turun mendadak lalu mengejar masuk ke tengah lapangan mengejar-ngejar pemain. Nah yang untuk mengatasi itu, dan itu tadi gambarnya terlihat ya bahwa ada orang ya bahwa ada banyak orang turun ke lapangan dan polisinya, tentaranya agak kewalahan, dihadang di sini, lari di sana dan lari di sana. Lalu mungkin dan ini masih akan diselidiki, mungkin disitulah kemudian terpaksa menyemprotkan gas air mata. Walaupun gas air mata sesuatu yang dilarang oleh FIFA. Nah, itu fakta lain yang kita akan adu. Kenapa Anda bawa gas air mata, kan dilarang menurut aturan kan? Itu nanti akan diselidiki. Siapa yang bawa, siapa yang mengendalikan, siapa yang memandu, kita selidiki semua dan akan kita buka nanti ke publik.
Pak Mahfud, yang jelas Komnas HAM melakukan investigasi Pak terkait asal mula pecahnya tragedi ini. Dan salah satu temuan Komnas HAM itu awalnya Aremania turun ke lapangan itu Pak untuk menyemangati pemain Pak. Jadi bukan untuk melakukan tindakan yang bisa memancing kerusuhan, justru untuk menyemangati, dan keterangan Aremania itu klop dengan apa yang dikatakan oleh pemain Arema sendiri. Beri cuplikan pernyataan Komnas HAM. Kan selama ini ada beberapa di awal-awal dikembangkan bahwa ricuhan atau kekerasan terjadi itu ketika supporter merangsek ke tengah lapangan. Yang kita telusurin ya ke tengah lapangan terus dikatakan bahwa itu mau nyerang pemain. Nah, kami telusurin itu. Jadi kami bertemu dengan beberapa Aremania ya, termasuk juga meng-cross-check informasinya dengan para pemain. Jadi mereka merangsek itu memang mau memberikan semangat, berkomunikasi dengan pemain. Ya, kami cross check ke para supporter, dia bilangnya, ya kami kepingin ngasih semangat walaupun mereka kalah. Ya, ini satu jiwa nih, ini satu jiwa. Ayo Arema jangan menyerah. Nah, ketika kami cross check kalimat-kalimat itu juga berdialog dengan teman-teman pemain, ya terutama pemain yang terakhir meninggalkan lapangan itu juga disampaikan. Jadi dia menyampaikan itu terus juga menunjukkan video yang diambil oleh orang lain. Ini saya Mas ketika saya dirangkul oleh supporter, kami pelukan terus ada komunikasi dengan kami bahwa ini satu jiwa nih. Ayo jangan menyerah gitu. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau Anda informasi gitu ya yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain itu pemainnya bilang bahwa itu tidak seperti itu, dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Ada tanggapan Pak Mahfud? Iya, nanti kita catat itu. Saya kan tim investigasi, saya catat. Tetapi informasi dari Pak Khairul Anam bahwa itu bukan untuk menyerang pemain, itu jauh sebelum Cak Anam itu melakukan investigasi. Kami sudah dapat informasi itu dari Pak Muhajir. Pak Muhajir itu mengatakan begini, Pak Mahfud, belum tentu loh bahwa orang yang turun ke tengah lapangan itu mengejar pemain, itu jauh sebelum Komnas HAM menyelidiki. Saya sudah tahu ada kebiasaan katanya begitu selesai main Arema itu turun ke lapangan, kalau kalah begini kepada penonton, kalau menang begini, dari ritualnya. Jadi itu sudah biasa. Nah, kalau itu benar ya nanti kita selidiki, tapi yang kita lihat digambarkan bukan begini, ngejar orang, ngejar polisi juga gitu. Nanti saya tidak membela polisi, tidak membela apa, tapi ini harus dipahami sedang diselidiki. Kita percaya dulu yang Canam, kita percaya dulu yang ini semua, nanti kan divalidasi. Itulah perlunya tim investigasi gitu. Kan ada gambar-gambar lain di mana kipernya dikejar masuk ke kamar yang sudah di steril, itu kan ada gambar juga. Soal gambar tuh bisa macam-macam, tergantung siapa yang kirim juga. Menurut saya yang keterangan Cak Anam tuh baru sepotong, yang sepotong lainnya kan masih banyak potongan-potongan lainnya. Dan kita akan objektif menegakkan keadilan, kita akan umumkan nanti ke publik apa yang sebenarnya. Nah, soal tindakannya nanti bukan urusan tim investigasi. Tim investigasi ini akan membuka seterang-terangnya, lalu tindakannya nanti urusan keputusan pemerintah lain lagi. Saya akan ada di itu, tapi bukan sebagai tim lagi, tapi sebagai pengambil kebijakan bersama anggota kabinet yang terkait. Itu aja. Yang jelas memang Pak, ada supporter yang turun ke lapangan, salah satunya yang inisiatif turun untuk memohon ke aparat tidak menembakkan gas air mata. Videonya ketika melakukan itu viral di media sosial. Kita lihat yang ini. Pak, jangan sampai gas air mata jangan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu bisa dikirim enggak? Iya, saya keluar. Ya, saya kasih tahu, Pak. Wes, jangan Leo. Iya, Pak. Jangan Leo. Yang mengambil video itu adalah Yohanes Prasetyo, dan Mas Yohanes ada di GBK saat ini di Mata Najwa. Mas Yohanes, terima kasih sudah bersedia datang ke GBK dari Malang. Sama-sama, terima kasih. Mas Yohanes, bisa cerita di video itu, jadi Anda turun ke lapangan, Anda spesifik inisiatif itu Anda lakukan kenapa Mas Yohanes? Gini Mbak, saya sebagai Aremania, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah.
Saya sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sepi dikit. Sambil menunggu ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu. Ke tribun itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu saya bergegas berdiri, saya mau keluar. Sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena, Pak, terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak, anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak, ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kadang-kadang nono konco-koncomu, bilangin teman-temanmu. Iya Pak, iya. Lah waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, nah itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali, Pak. Saya tidak melihat siapa yang nyerang, saya tidak melihat orangnya siapa, saya nggak melihat identitasnya, karena mau melihat gimana, Pak? Mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu, Pak. Luka-luka di mana saja, Mas Yohanes? Kalau saya luka nggak ada, Mbak Nana, cuma saya ada memar di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya kanan kiri. Udah situ aja. Kalau luka nggak ada. Memar. Luka. Oh, memar hitungannya bukan luka, Mas Yohanes, ya? Bukan, kalau luka kan sampai Berdarah. keluar darah. Oh, tapi sakit, Mas? Kalau sakit pasti. Oh, kalau awal dipukul nggak sakit, waktu besoknya kok sakit semua badan saya. masih bisa ketawa loh, Mas Yohanes. Dan akhirnya kemudian bisa keluar dari situ, siapa yang nolongin, Mas Yohanes? Saya dikeluarkan, saya awal tuh digiring ke petugas kepolisian itu. Keluar dari lapangan? Iya. Terus kemudian bisa keluar dari stadion? Bisa. Sampai di luar apa yang dilihat, Mas? Di luar saya juga sempat ngelihat gas air mata di luar, Pak. Di luar stadion pun ada gas air mata? Ada. Saya di luar malah kagetnya itu, saya kira keributan hanya di dalam stadion, ternyata di luar juga sudah berantakan, Mbak Nana. Waktu itu, Mbak Nana. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami waktu itu? Parkiran motor kan waktu itu ada besi-besi hitam itu, Pak dan Mbak Nana. Ya, itu sudah jatuh semua itu besi-besinya itu. Kalau lainnya sudah tidak bisa digambarkan ya, sudah terlalu berantakan menurut saya. Udah. Apa harapan Mas Yohanes sekarang? Kalau harapan saya ya, saya minta seadil-adilnya lah. Di sini korban Aremania juga tidak 1-2 orang. Di sini ada ratusan orang meninggal. Dan bukan ini meninggalnya karena peperangan apa seperti yang kemarin kayak antar supporter. Di situ enggak ada antar supporter. Enggak ada. Di situ Aremania semua. Enggak ada antar supporter. Terus di situ juga mungkin pemicunya kayak yang tadi dibahas, maaf saya klarifikasi lagi, kayak yang tadi, semakin banyak Aremania yang masuk
menurut saya gini Pak, menurut informasi dari teman-teman saya Aremania di sana juga bertanya, kenapa itu 13 kok ditutup? Soalnya gini, pintu 13 ditutup Pak ya, sedangkan di situ ditembakkan gas air mata. Aremania mau menyelamatkan diri lewat mana? Kalau kita lewat belakang juga pasti mati. Kalau kita diam di situ juga pasti mati. Kita kalau ke arah tribun lain juga bertumpukan, dari tribun 10 nanti keluar dari pintu 10, tribun 13 lewat pintu 10. Kan sama aja, sama-sama bertumpukan. Jadi hanya ada jalan keluar satu, cuma kita masuk ke lapangan menghindari gas air mata ini, bukan kita mau membalas aparat itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik. Tim Narasi dan Mata Najwa di Malang juga mengumpulkan